dan mereka akan menjadikan Indonesia murtad atau menguning atau menurut istilah orang Kristen, ladang sudah siap dituai atau dimurtadkan pada tahun 2020. Saya bersyukur sekali saya berada di tengah-tengah keluarga saya Muslim. Tidak pernah terbayang saya berdiri di sini. Banyak orang Kristen takut masuk Islam, takut nggak punya saudara. Beberapa orang yang telah berkonsultasi pada saya tinggal syahadat, mereka masih berat meninggalkan Kristen karena takut tidak punya teman. Tapi hari ini saya merasa berbahagia sekali. Sekali lagi saya katakan, saya merasa berbahagia sekali. Saya berada di tengah-tengah saudara saya muslimah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, secara manusia resmi tahun 2004 saya sudah terkena PHK, pemutusan hubungan keluarga. Oleh nenek saya tidak lagi diakui sebagai seorang cucu. Oleh bapak ibu saya tidak lagi diakui menjadi anak. Oleh adik-adik saya tidak lagi diakui sebagai kakak. Oleh om tante saya, Pak De Bude saya tidak lagi diakui sebagai keponakan. Mungkin bagi seorang ibu yang terberat adalah sebagai seorang ibu, saya resmi malam 27 Ramadan 2004 tidak lagi diakui sebagai ibu oleh satu-satunya anak kandung saya. Kenapa? 30 tahun saya mencari sebuah kebenaran. Kenapa saya butuh waktu 30 tahun? Karena tidak ada teman-teman saya Muslim yang bergaul dengan saya, yang mendakwahkan indahnya Islam. Saya justru mempengaruhi teman-teman saya yang tadinya rajin sholat. Setelah bergaul dengan saya, mereka meninggalkan sholat. Mereka mau saya ajak makan babi, mereka mau saya ajak Natalan. Bahkan suami pertama saya adalah seorang ketua pengajian dan aktivis mahasiswa Islam yang saya murtadkan tahun 85. Keluarga saya sampai hari ini masih Kristen semua. Orang tua saya menginjili di Pulau Lombok sampai hari ini. Berita yang terakhir saya dengar, ibu saya menjadi salah seorang ketua pendirian gereja di Lombok Timur. Bahkan dipercaya oleh gereja untuk memegang dana, dan dengan dana tadi mempengaruhi orang Islam yang akhirnya dimurtadkan. Adik saya sejak tahun 97 menjadi pendeta di Cimahi, Bandung. Bahkan sudah memurtadkan tidak hanya anak muda, tetapi penduduk di desa-desa. Adik saya yang terkecil menginjili di Bangkalan, Madura. Obsesinya tidak akan meninggalkan Madura sebelum bisa memurtadkan kiai. Satu-satunya anak saya tahun 2004 memurtadkan beberapa remaja Muslim, dilakukan lewat pacaran. Dan sampai hari ini anak saya masih memacari seorang anak Islam. Sudah dipacari 4 tahun,
Senin 2 minggu yang lalu saya mendapat berita saya berusaha menemui pacarnya anak saya. Ketika saya tunjukkan bahwa kembalilah kepada Islam, dia hanya mengatakan, ibu orang luar tidak berhak bicara. Dia katakan, bagi saya agama bukan hal yang penting. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah, menjadi realita seperti yang dikatakan Bu Irina Handono, di Indonesia umat Islam yang terbesar, otomatis muslimah di Indonesia pun yang terbanyak. Tapi apa yang terjadi? Satu demi satu, seorang ibu dimurtadkan dengan beras, dengan supermi, dengan ekonomi. Satu demi satu, remaja muslim, remaja wanita menanggalkan iman Islamnya karena seorang pacar. Mereka dihamili dan akhirnya karena takut malu mereka meninggalkan Islam. Lihatlah ekonomi di negara kita, semakin hari semakin terpuruk-puruk. Maka apa kata pimpinan gereja? Salah satunya seorang pendeta yang bernama Bambang Wijaya. Dia katakan, bangsa Indonesia sudah dalam keadaan kegelapan, moral, depresi, krisis. Oleh sebab itu sudah saatnya terjadi transformasi di Indonesia. Menurut pendeta Jeff Hoffman, tahun 2005 adalah tahun awal kristenisasi di Indonesia. Tahun 2006 tahun awal kemenangan, dan mereka akan menjadikan Indonesia murtad atau menguning atau menurut istilah orang Kristen, ladang sudah siap dituai atau dimurtadkan pada tahun 2020. Relakah kita bila ini terjadi di negara kita, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah? Dengan dalih melaksanakan amanat agung, mengkristenkan seluruh dunia, mereka mengadakan penginjilan ke berbagai tempat. Dan naifnya, belum ada di negara ini seorang penginjil, seorang pemurtad. Mereka menuai hukuman. Tapi lihatlah bagaimana saudara-saudara kita muslim, mereka dikatakan teroris, belum diperiksa sudah dibunuh. Adilkah ini? Oleh sebab itu, kita jangan terpesona dengan dalih mereka adalah singa-singa berbulu domba. Dengan dalih tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Mereka berjalan ke sana kemari memurtadkan umat Islam di Indonesia. Saya sejak tahun 2005 mengambil posisi peran dakwah saya di dalam pembentengan dan menghadapi kristenisasi. Mari saudari-saudari semua, saudara-saudaraku, kita satukan langkah. Tidak ada jalan lain selain kita kembali kepada Islam, dan kita satukan langkah menyongsong khilafah di Indonesia ini dan menegakkan syariat Islam. Allahu Akbar.